Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 20 Maret 2025. Saya mengajak kita semua kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Penantian akan kedatangan Kristus sebagai fokus hidup. Menurut bacaan Filipi 3 ayat 20b. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Filipi 3 ayat 20b, demikian firman Tuhan. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Filipi 3 ayat 20b mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita menantikan kedatangan Kristus sebagai Juru Selamat. Penantian ini bukanlah sikap pasif, melainkan suatu pengharapan aktif yang mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Menantikan kedatangan Kristus berarti senantiasa siap dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah sikap hati yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen sebagai akibat dari kenyataan bahwa tidak seorang pun tahu kapan Kristus akan datang kembali. Orang Kristen percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang pasti terjadi sebagai puncak, sebagai pemenuhan, sebagai kulminasi dari seluruh rencana penyelamatan Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang menderita karena ketidakadilan, karena mau hidup yang baik, yang jujur, yang benar, bertahanlah. Sebab semua penderitaan dan pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, kepercayaan tentang kedatangan Tuhan yang akan terjadi memberikan peringatan kepada mereka yang sekarang ini hidup dengan semena-mena, yang hidup dengan sewenang-wenang, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang kaya, bahwa kekuasaan itu tidak kekal, kekayaan itu tidak kekal. Suatu saat akan menghadapi kursi pengadilan Allah. Kepercayaan akan kedatangan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka yang sekarang ini kecil, lemah, menderita, tertindas, teraniaya oleh karena melakukan yang benar dan mengatakan yang benar. Kedatangan Kristus pada satu pihak memang mengerikan, tetapi ini bukan akhir cerita. Kedatangan Tuhan adalah malapetaka bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, tetapi kebebasan bagi mereka yang hidup benar. Dengan demikian, hiduplah dengan baik, supaya kapanpun Ia datang kita siap. Dan mestinya orang Kristen lebih merindukan kedatangan Yesus, bukan malah senang Yesus belum datang-datang. Kristus akan datang kembali, itu pasti. Dalam masa penantian akan kedatangannya, persiapkanlah diri Anda. Jangan panik, jangan terlena, dan juga jangan mereka-reka. Bertahanlah di dalam kesulitan hidup yang kamu alami, sebab sang kebaikan itu akan datang kembali. Perhatikanlah langkah kita,
Perhatikanlah setiap tindakan kita, sebab di luar kita, di sekitar kita ini, setiap hari, setiap saat, ada iblis yang selalu ingin kita jatuh, ada iblis yang selalu ingin kita kalah, ada iblis yang selalu ingin kita hidup dalam dosa. Kadang, kalau dia menggoda kita di tengah penderitaan, lalu kita kuat, kita tekun, kita setia pada Tuhan dan iblis gagal. Dia akan menggoda kita dalam kesuksesan. Sehingga kadang kita menjumpai ada orang percaya diuji dalam penderitaan, dia begitu matang dan kuat dalam Tuhan. Tetapi ketika ujian datang dalam kesuksesan, dia mulai menjadi sombong, tinggi hati, dan memandang rendah persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak orang yang lupa diri justru ketika dia diberkati. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, awasi langkah kita, waspadalah, supaya jangan kita jatuh dalam rupa-rupa pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Mampukan kami untuk selalu setia sampai akhir dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan datang kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja kehidupan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Salam satu hati dari kami GKO Keroncong Permai. Shalom.